Kali ini kita akan mengulas sebuah desain rumah 3 lantai yang memiliki fasad dan interior yang sangat cantik. Seperti apa selengkapnya? Daripada penasaran, langsung kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, kita lihat denah rumahnya dulu yuk. Untuk denah lantai 1, kita melihat ada ruangan apa saja ini. Di sini terdapat carport, taman depan, dan teras. Oh ya, carportnya muat untuk 2 mobil loh ini. Kemudian ada ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Nah, desain kali ini kita menerapkan konsep open space, jadi tidak ada sekat dalam ruangan ini. Lalu di bagian belakang, kita bisa melihat ada taman belakang, ruang cuci, ruang tidur ART, dan gudang. Setelah itu ada tangga, ada kamar mandi umum, dan juga kamar tidur. Nah, jadi di lantai 1 ini hanya ada 1 kamar tidur. Lanjut melalui tangga, kita sampai di denah lantai 2. Di sini terdapat 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Di lantai 2 tidak terdapat ruang keluarga karena kita memang memfokuskan area berkumpul keluarga itu berada di lantai 1 dan tentunya di lantai 3. Nah, lantai 3 itu yang paling istimewa dari desain ini. Berikutnya kita naik ke lantai 3. Langsung dapat kita lihat terdapat dapur bersih dan taman rooftop. Nah, taman rooftop ini pastinya akan cantik sekali ini. Di bagian akhir dari kita lihat secara lebih detail setiap bagian dari rumah ini. Rumah 3 lantai kali ini menerapkan gaya modern tropis, terlihat dengan banyaknya tanaman pada bagian fasad. Penerapan finishing conwood serta kisi-kisi aluminium bermotif kayu pada fasad lantai 2 membuat kesan warm dan elegan langsung terasa dari depan. Untuk ketinggian plafon di rumah ini, kita mendesain dengan ukuran 3,3 meter. Oleh karenanya, sirkulasi udara dalam rumah ini akan semakin optimal nih guys. Pada bagian depan, terdapat carport berukuran 5 x 5,5 meter yang bisa digunakan untuk parkir 2 mobil. Sebagai aksen di lantai carport, kita menggunakan kombinasi konblok dan keramik kesat, supaya tidak licin pada saat berjalan di area ini. Carport didesain sangat simpel dengan atap kanopi kaca, sehingga mengesankan tampilan fasad semakin keren, nggak bakal ketinggalan zaman. Oh ya, sebagai alternatif lainnya, jika kalian tidak mau menggunakan kanopi kaca, kalian bisa memakai aldiron yang lebih murah, tapi tetap kuat dan awet. Lalu, seperti yang kita lihat, rumah ini menggunakan cat berwarna putih dengan permainan tali air yang dikombinasikan dengan unsur-unsur kayu untuk memunculkan kesan natural. Kisi-kisi ini juga berfungsi sebagai secondary skin. Dia bisa mengurangi dari panas sinar matahari yang terlalu berlebihan. Rumah ini berdiri di lahan 7 x 14 meter, memiliki spot yang sangat menarik, yaitu taman rooftop yang rindang, yang bisa kita nikmati untuk tempat berkumpul sambil minum teh atau makan bersama. Lalu untuk titik penghijauan lainnya, dapat kita temui di area taman depan, yang terdapat vegetasi berupa rumput dan tanaman-tanaman kecil nih guys. Oke, kini kita mulai masuk rumah dari teras berikut ini. Ruangan pertama yang kita temui adalah ruang tamu sekaligus ruang keluarga yang sangat nyaman digunakan untuk berkumpul. Tren rumah zaman sekarang itu seringkali tidak punya ruang tamu, jadi ruang tamu dan ruang keluarga itu dijadikan satu. Ruang ini berukuran 3 x 3,5 meter. Di belakang sofa terdapat hiasan wall panel HPL dengan lukisan dinding bergaya abstrak. Selain itu, di ruangan ini juga dilengkapi dengan TV dan peralatan multimedia, sehingga sangat cocok untuk kumpul nonton TV maupun bermain game. Bergeser sedikit ke tengah, kita akan menemukan area makan dan dapur tanpa sekat. Jika kita perhatikan lantainya, area makan dan dapur ini diberikan lantai motif khusus untuk membedakan dengan ruang tamu tadi.
Meja makan ini didesain semi-semi minibar yang menyatu dengan kitchen set di belakangnya. Untuk area dapurnya, kita mendesain berbentuk letter L dengan memanfaatkan sudut ruang, sehingga kita bisa meletakkan peralatan dapur dengan lebih maksimal. Di sini kita menemukan terdapat bukaan kecil mengarah ke area belakang rumah di sini. Agar menjadi hunian yang sehat, rumah ini kita tambahkan taman belakang yang bisa diakses dari pintu dapur ini. Nah, di sini kita bisa bebas menikmati cahaya matahari dan udara yang alami kan guys? Untuk lebih menjaga privasi, taman ini sudah ditutup dengan dinding setinggi 2,5 meter. Oke, lalu di sebelah kiri taman terdapat area servis yang berisi beberapa ruangan, yaitu gudang, kamar ART, dan ruang cuci. Supaya lebih efektif, kita mendesain meja setrika terletak di atas mesin cuci, lalu kita tambahkan beberapa kabinet penyimpanan di atasnya. Total luas area servis ini berukuran 3 x 4 meter, sudah termasuk kamar ART dan gudang berikut ini. Selanjutnya kita memasuki kamar tidur satu-satunya di lantai ini, yang terletak di belakang carport. Kamar ini berukuran 3,5 x 3 meter, diisi dengan kasur single dan sebuah meja nakas untuk meletakkan lampu tidur. Di depan kasur, ada area kerja dengan meja layang, yang menyambung dengan almari pakaian berbentuk letter L. Supaya ruangan ini terdapat sirkulasi udara yang optimal, kita meletakkan satu jendela yang menghadap ke carport. Kita bisa menggunakan jendela hidup dengan penutup wood blind, jadi ruangan ini terdapat sirkulasi udara yang baik dan tetap kita mendapatkan privasi dengan penutup wood blind. Sisa space dalam kamar ini bisa kita gunakan untuk meletakkan berbagai barang, atau bisa juga kita gunakan untuk area sholat di dalam kamar. Beralih ke lantai 2, kita menaiki tangga dengan railing kaca ini. Di lantai 2 ini, kita menemukan 3 kamar tidur yang masing-masing punya keistimewaan. Yang pertama, kamar dengan bukaan jendela lebar mengarah ke belakang ini. Kamar dengan ukuran 3,2 x 3,5 meter ini, kita bisa menempatkan kasur queen size di dekat jendela, supaya tiap pagi kita bisa langsung menikmati udara segar langsung dari atas tempat tidur. Tidak lupa, kita juga memberikan fasilitas TV kamar yang berada di atas meja kabinet dengan desain yang sangat simpel. Oh iya, jangan lupa pasangkan korden untuk menutup jendela. Lalu untuk meja komputer atau meja kerja, kita memposisikan di dekat pintu kamar agar lebih mudah diraih dari pintu untuk meletakkan berbagai macam barang. Selanjutnya, inilah desain kamar utama yang terletak di bagian depan. Kamar ini juga mendapat bukaan jendela agar hawa alami dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam. Dengan luasan kurang lebih 4 x 5 meter, kamar ini sangat cocok untuk diberikan kasur king size yang memiliki lebar 180 cm. Di samping kasur pun, kita bisa menambahkan 2 meja nakas dan meja rias. Adanya cermin-cermin besar di dalam kamar membuat suasana kamar jadi lebih terang dan terasa luas. Nah, di hadapan kasur ini terdapat sebuah backdrop TV dengan TV yang dipasangkan menggunakan bracket. Kemudian, di balik backdrop ini bisa kita lihat ada ruang khusus yang istimewa, yaitu walk-in closet atau ruang almari dan ganti pakaian yang super luas. Selain ada almari berukuran besar, ada juga sofa bench di dekat jendela. Kemudian di sebelahnya masih ada sebuah kamar mandi dalam yang berisi kloset duduk serta shower untuk mandi. Desain kamar mandi ini terlihat sangat simpel dan bersih dengan menerapkan dinding keramik dengan motif marble putih. Oke, di area transisi terdapat sebuah wastafel yang mudah diakses siapa saja saat berada di lantai 2. Terletak sebelum kamar mandi umum di lantai 2. Nah, ayo kita lihat seperti apa desain kamar mandinya. Kesan clean tetap dipertahankan pada kamar mandi ini dengan menerapkan warna-warna putih. Di dalamnya pun terlihat kloset duduk serta shower untuk aktivitas mandi.
Berikutnya, sebelum kita naik ke lantai rooftop, kita akan tengok dulu nih kamar tidur ketiga di lantai 2 ini. Terletak di sudut belakang dengan ukuran 2,8 x 3,8 meter, kamar ini ditujukan sebagai kamar anak dengan sebuah kasur single. Penataan interior yang simpel dan rapi menjadikan kesan ruangan ini terasa nyaman dan tidak sesak. Setelah selesai lantai 2, saatnya kita naik ke lantai 3 dan rooftop yang sudah kita tunggu-tunggu. Pada area atas ini, jangan kaget jika kita menemukan kitchen set lagi ya. Nah, kira-kira untuk apa sih? Karena di lantai 3 ini, rooftopnya sering difungsikan untuk acara nyantai sambil makan-makan barbekyuan. Tentunya membutuhkan peralatan masak juga kan? Jadi wajar ya jika kita menemukan kitchen set di lantai 3 ini. Atap yang digunakan pun cukup unik, yaitu kuda-kuda atap yang menggunakan material bahan kayu expose yang tidak difinishing dengan penutup plafon, sehingga kesan tradisional dan naturalnya sangat terasa. Melewati pintu kaca sliding, kita telah sampai di area rooftop yang dirancang ala-ala kafe kekinian. Rooftop ini dipenuhi tanaman hias yang cukup rimbun, agar pikiran kita bisa lebih rileks sambil melepas penat. Selain kursi makan di tengah, juga disiapkan sebuah sofa 3-seater untuk tempat duduk yang nyaman di sini. Jadi, ketika di luar hujan, kita masih bisa menikmati rooftop ini dengan berteduh di bawah atap ini. Kita menggunakan atap limasan dengan ukiran etnik, serta terdapat ventilasi kayu di bawahnya untuk menambah sirkulasi udara. Elemen motif kayu yang diterapkan pada bagian dinding, lantai, dan atap membuat kesan tropis pada rumah kali ini terasa begitu istimewa.